Kenang 16 tahun perdamaian. ASNLF kuburkan MOU Helsinki. Setelah 16 tahun perjanjian damai MOU Helsinki, akhirnya ramai publik Aceh mulai lupa memperingatinya. Bahkan oleh diaspora Aceh di Denmark, MOU Helsinki itu berubah menjadi anggapan malapetaka yang memang sudah patut dilupakan. Hal tersebut menjadi tema utama seremonial mengenang 16 tahun penandatanganan MOU Helsinki oleh sejumlah warga Aceh yang tergabung dalam organisasi Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. Perwakilan Denmark pada Sabtu siang 14 Agustus 2021 lalu. Acara sederhana itu dikarenakan mengikut protokol kesehatan membatasi jumlah berkumpul di sebuah rumah di Denmark, bertempat di kota Os, Denmark, yang dihadiri oleh beberapa keluarga Aceh. Aksi mereka diawali dengan berbentuk teater mini dengan mengusung umpama sebuah jenazah manusia yang dikafani dengan bertuliskan MOU Helsinki. Mayat itu kemudian diarak mengelilingi pekarangan rumah sembari meneriakkan selamat tinggal MOU dan MOU sudah mati, hingga selanjutnya menguburkannya secara simbolis. Sebagai penerangan mengapa aksi teater itu dilakukan, mereka mempersilahkan dua perempuan aktivis ASNLF untuk memberikan orasi terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pesan mereka yaitu Aceh seakan lupa bila konflik dengan Indonesia sudah pernah meruntun terjadi sebelumnya. Penipuan terhadap isi perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh Indonesia terhadap Aceh bukanlah hal yang baru. Lebih spesifiknya lagi adalah pengadilan HAM yang tidak pernah dibentuk oleh Indonesia. Namun anehnya mediator CME dan sponsor penandatanganan damai itu seperti Uni Eropa melepas tanggung jawabnya dengan bersifat pragmatisme. Ini adalah sebuah kebiasaan sifat orang Eropa yang dulunya juga sebagai penjajah di Kepulauan Nusantara. Dalam orasinya itu diberikan contohnya pelanggaran HAM berat oleh tentara Indonesia seperti perlakuan buruk terhadap masyarakat sipil, kaum wanita yang dijadikan sandera, kemudian diminta penyerah atau minimal dipaksa menjadi pasif untuk menyuarakan keadilan terhadap Aceh. Lebih spesifik lagi, aktivis perempuan ASNLF itu pula mengkritisi bahwa dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sudah puluhan tahun, tidak mesti mengambil keputusan dengan begitu cepat, seperti hanya duduk merunding 5 kali di Helsinki. Kemudian juga memotong senjata tanpa ada jaminan keadilan. Bahkan mereka mengkritisi bahwa mediator perundingan sendiri sudah dari sejak awal tidak netral dan dengan jelas terbukti berpihak kepada Indonesia. Oleh karena itu, mereka menjelaskan bahwa 16 tahun sudah lebih dari cukup bila Aceh sebaiknya melupakan MOU Helsinki dengan menutup semua isi perbincangan perjanjian itu. Berikut ini orasi selengkapnya yang juga pernah disiarkan langsung dari Denmark melalui media sosial. Maka Lasus 2005, Malapetaka 15 Agustus 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati serta paling saya muliakan
kepada seluruh saudara bangsa Aceh dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan pengantar memperingati Hari Malapetaka 15 Agustus 2005. Ini dalam berbagai bahasa agar dapat dipahami oleh kawan maupun lawan perjuangan bangsa Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri. 15 Agustus, tepatnya 16 tahun lalu, kita semua tahu bahwa di hari itu telah terjadi penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri konflik Aceh. Namun, di saat itulah kita rakyat Aceh lalai dan lupa bahwa dalam konflik, terutama melawan Indonesia, kita sudah pernah punya pengalaman beruntun dengan mereka. Musuh kita, Indonesia, selalu bermuka manis di hadapan kita dengan alasan kemanusiaan. Padahal, di waktu yang bersamaan dalam berbagai kasus, mereka sebenarnya sangat keji dengan kaum jahiliyah. Sama kejinya dengan kaum jahiliyah di masa perjuangan Nabi, terutama militernya. Contohnya, dalam kisah sejarah hijrah Nabi, ketika kaum jahiliyah Quraisy mencari Nabi di rumahnya untuk dibunuh, namun ketika ditemukannya adalah Sayyidina Ali, maka kaum jahiliyah Quraisy tersebut tidak membunuh Sayyidina Ali. Mereka kaum jahiliyah itu hanya mencari target Nabi. Namun bandingkan dengan kasus konflik Aceh di masa DOM dan darurat militer, apa yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap keluarga pejuang Aceh merdeka sebelumnya, keluarga pejuang Aceh disandera, lalu dijadikan tameng untuk diminta menyerah. Dalam kasus demikian, siapakah yang lebih durjana? Saudara bangsa Aceh dimanapun berada, belajar dari berbagai pengalaman dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sudah puluhan tahun, tidak mesti mengambil keputusan dengan begitu cepat. Hari ini, 16 tahun yang lalu, kita bangsa Aceh sudah ditipu, dan 16 tahun lamanya itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya. Persoalan konflik Aceh yang sudah kronis dan rumit itu harus diselesaikan secara berangsur-angsur, secara demokratis, bukan dengan hanya duduk berunding 5 kali. Parahnya lagi, malah mediatornya sendiri sudah dari sejak awal tidak netral dan dengan jelas berpihak kepada Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, 16 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuka mata rakyat Aceh dimanapun berada. Sudah cukup. Tutuplah semua isi perbincangan mengenai MOU Helsinki itu. Hari ini, dari Denmark ini, sebagai tenggal sejarah, kami menguburnya. Namanya MOU Helsinki beserta anak keturunannya bersama UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, untuk selama-lamanya. Semoga saja arwah MOU Helsinki itu hidup tenang di alam sana bersama Ikrar Lantih yang dulu juga bernasib sama. Cukup sudah kita ditipu dan terus ditipu oleh Indonesia. Marilah kita menjadi manusia yang memang benar-benar manusia, karena hewan seperti keledai yang tidak punya otak saja menolak untuk jatuh ke lubang yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Usai orasi oleh dua perempuan Aceh dalam bahasa Indonesia dan Inggris, Nasir Usman sebagai anggota Presidium ASNLF menjelaskan mengapa mereka melakukan aksi unik untuk mengenang penandatanganan MOU Helsinki itu. Berikut ini tanggapan sesuai acara. Kalau kita lihat realita perjalanan MOU Helsinki selama 16 tahun sudah, MOU Helsinki ini jelas-jelas tidak menguntungkan bangsa Aceh. Di mana seperti kita ketahui, MOU Helsinki ini adalah sebuah nota kesepahaman. Artinya nota ini tidak mengikat secara hukum. Kita lihat setelah MOU Helsinki lahir, perjuangan Aceh Merdeka yang sudah mendapat tempat di kancah politik dunia itu jatuh kembali ke nol. Itu yang pertama. Dan setelah MOU Helsinki, Aceh semakin tidak menentu.
Kemudian masalah pelanggaran HAM. Kalau kita lihat setelah 16 tahun MOU Helsinki, ribuan bangsa Aceh yang korban waktu konflik yang dibunuh oleh serdadu Indonesia sampai hari ini tidak diproses secara hukum satupun. Artinya mereka setelah membunuh bangsa Aceh, mereka cuci tangan dan pergi begitu saja. Dalam segi perjuangan dengan lahir MOU, jelas-jelas bangsa Aceh sangat-sangat dirugikan. Karena kenapa? Dengan lahir MOU, perjuangan kemerdekaan Aceh itu hancur. Padahal cita-cita bangsa Aceh bukan mendapatkan otonomi khusus dan bukan mendapatkan parlo. 30 tahun lebih bangsa Aceh duduk dalam perang dengan menguraikan air mata, darah, bahkan mengorbankan nyawa. Cuma satu cita-citanya, yaitu lepas daripada Indonesia. Bersamaan dengan hari itu pula, sebuah diskusi online yang dihadiri oleh salah seorang negosiator GAM, Muhammad Nur Juli, mengatakan bahwa MOU Helsinki sudah mati dan secara tersirat sudah tidak berfungsi lagi. Berikut ini kutipan yang bersumberkan dari kanal YouTube Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta. Bagi saya sebenarnya ini MOU ini praktis sudah mati, ya, tidak ada lagi. Jadi saya ingin menantang siapa saja untuk menyebutkan, ya, mana ketentuan MOU yang hari ini masih bisa dijalankan. Kita lihat bahwanya PP nomor 3 2015 itu nomenklaturnya wewenang itu tentang wewenang nasional, bersifat nasional di Aceh. Itu nomenklaturnya dari A ke AA, AB, AC sampai FF. Tidak ada satupun aktivitas hidup yang tidak bersifat nasional. Mau keluarga berencana, ini mau itu, apa saja itu sudah, yang lain-lainnya, ya, apalagi kalau bapak-bapak kita di dinas selalu kalau dalam saya itu yang dijalankan adalah regulasi, ya. Dan inilah, nah kita lihat sebagai contoh terakhir, bahkan begitu besar kekuasaan dan campur tangan pusat. Ya, saya tidak bicara untuk wilayah-wilayah lain, tapi khusus untuk Aceh. Seperti satu Muharram pun bisa digeser. Nah, kalau kita jangan masuk ke ranah agama dulu, tapi dari segi MOU dulu. Dalam MOU itu ada 6 di bawah pemerintah pusat. Salah satunya adalah kebebasan beragama. Bukan agama, ya. Kebebasan agama maksudnya, kalau umpamanya Aceh, kita mau menindas orang non-muslim, nah itu pemerintah pusat bisa turun, nah itu tidak boleh, ya. Atau kita mau melarang orang non-muslim masuk Aceh, sedangkan dari undang-undang boleh, itu pemerintah pusat boleh campur. Tetapi administrasi agama, soal naik haji, soal zakat, soal ini, soal itu hak Aceh penuh. Nah, tetapi yang kita lihat bukti sekarang, kalau sampai ke situ pemerintah sudah intervensi, ya yang lain apa? Dan saya juga melihat tidak ada protes yang bermakna daripada pihak kita di Aceh sendiri, ya. Jadi mungkin bagi saya ini, ya makanya itu salah satu sebab yang membuat saya capek, ya. Kita hanya waktu kampanye, wah semua MOU, UPA, atau kampanye pemilu atau pilkada. Setahun sekali mau merayakan, kita semua keluar merayakan. Apa yang kita rayakan, ya? MOU itu bagi saya tidak ada lagi. Coba saya ingin menantang lah katakan, ya. Seseorang mengatakan mana poin MOU yang sekarang masih berjalan tanpa diintervensi oleh pusat. Terima kasih, itu saja dari saya. Singkat supaya kawan-kawan lebih banyak waktu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Denmark, tim Atakana TV melaporkan.